Pursuit of the Truth, Bab 4. Saat itu sudah larut malam. Suming berbaring di tempat tidurnya dan menatap kegelapan di sekitarnya, tak mampu tidur. Kata-kata kakaknya terus terulang di kepalanya dan ia terus mengingat kejadian 8 tahun lalu. Sambil menghela napas panjang, Suming duduk dan perlahan membuka pintu kayunya. Angin sepoi-sepoi menerpa rambutnya yang acak-acakan. Angin itu terasa sejuk, seolah datang bersama malam untuk mendinginkan bumi. Suasananya sunyi, hanya terdengar beberapa suara lembut burung dan hewan lain dari gunung kegelapan yang terletak di kejauhan. Permukiman itu sebagian besar gelap. Satu-satunya sumber cahaya berasal dari api unggun di tengah suku. Beberapa bara apinya berhamburan ke udara. Ada juga obor yang diletakkan di dinding kayu raksasa di sekitar suku, yang tampak berderak saat menyala di malam hari. Suming mengangkat kepalanya dan memandang langit. Bulan dan bintang-bintang bersinar terang di langit, pemandangannya sungguh menakjubkan. Hamparan bintang itu seolah tak berujung, dan perlahan-lahan mengaburkan pandangan Suming dengan ketidakpastian. Para anggota suku bersikap baik padaku, tapi jelas sekali aku terlihat berbeda dari mereka. Mungkin inilah alasan mengapa aku gagal saat menyembah patung dewa berserker. Tanpa tubuh berserker, mustahil bagiku untuk berlatih seni berserker. Lalu aku akan terjebak di sini selamanya, tidak bisa pergi, tidak bisa melihat dunia seperti yang digambarkan dalam gulungan kulit binatang buas. Suming duduk tenang di luar dan bersandar di rumahnya. Saat ia memandang langit, keraguannya semakin menguat. Sejak penciptaan dunia dan manusia, suku berserker telah ada dan masih ada hingga saat ini. Orang-orang yang memiliki kekuatan berserker dikenal sebagai berserker. Mereka dapat terbang di langit, memindahkan gunung, dan mengubah pasang surut di laut. Mereka yang memiliki tanda berserker dapat membaca masa depan dan memperoleh kekuatan matahari, bulan, dan bintang. Pemuda itu memandang langit dan bergumam pelan sambil duduk di sudut suku gunung kegelapan malam itu. Saat itu, dia tidak menyadari bahwa batu hitam yang tergantung di lehernya kembali memancarkan cahaya redup. Waktu berlalu dengan cepat dan hari ketiga pun tiba. Karena hari itu adalah hari kebangkitan bagi Lasus di suku Gunung Gelap, seluruh suku dipenuhi dengan aktivitas pagi itu. Hampir semua anggota suku keluar dengan Lasus mereka dan berkumpul di alun-alun. Ritual kebangkitan berserker membutuhkan waktu seharian penuh, terutama bagi para Lasus yang berusia 16 tahun. Ritual ini seperti upacara kedewasaan. Para Lasus yang telah menyelesaikan kebangkitan berserker bahkan dapat memilih pasangan mereka sendiri pada hari itu. Dentuman genderang dengan pola ritme yang aneh bergema di antara suku tersebut. Diiringi dentuman genderang, suku Lasus melangkah maju dari kerumunan dan berdiri di tengah. Ada sekitar 30 orang yang berpartisipasi dalam kebangkitan berserker kali ini. Sebagian besar dari mereka adalah remaja. Meskipun masih muda, tubuh mereka kuat dan berotot, dan mereka memancarkan aura ketangguhan. Bahkan para gadis pun memiliki postur tubuh yang mirip dengan para pria. Karena itu, Suming sangat menarik perhatian di antara kerumunan. Dia tampak rapi dan tampan, sebuah kehadiran yang tak biasa di lingkungannya. Meskipun begitu, orang-orang di sana sudah menerima Suming sejak lama. Sekalipun penampilannya berbeda dari yang lain, mereka tidak mengucilkannya tetapi menerimanya sebagai bagian dari suku. Setelah mengepung suku Lasus yang siap untuk ikut serta dalam kebangkitan, suku Gunung Gelap melakukan tarian tradisional sebagai tanda penyembahan kepada surga. Dengan melakukan itu, mereka menggunakan tubuh mereka untuk menyampaikan rasa hormat dan pengorbanan mereka kepada surga dan bumi. Suming, kudengar dari yang lain bahwa kau juga pergi ke Gunung Naga Kegelapan dan bahkan mendapatkan air liur naga kegelapan. Sebuah suara ramah terdengar dari sisi Suming di tengah sorak-sorai anggota sukunya yang sedang menari. Dia adalah seorang pemuda seusia Suming. Kulitnya kasar dan tubuhnya besar, hampir 2 kali ukuran Suming. Matanya cerah dan dia tersenyum seperti anak kecil sambil menatap Suming. Suming tersenyum lemah sambil menatap pemuda yang berbicara kepadanya. Nama pemuda itu adalah Lei Chen. Dia adalah salah satu dari sedikit teman dekatnya di dalam suku tersebut. Aku membawa beberapa. Aku mencarimu kemarin, tetapi ayahmu bilang kau pergi bersama rombongan berburu ke pegunungan. Setelah upacara kebangkitan selesai, datanglah ke tempatku dan ambil beberapa.
Pemuda bernama Lei Chen itu berseri-seri dan bergerak mendekatinya, senyum kekanak-kanakan masih teruk di wajahnya. Aku sebenarnya bisa pulang lebih awal, tapi kami bertemu rusa cerpelai dalam perjalanan pulang. Aku ingat kau bilang butuh darah rusa cerpelai untuk obatmu, jadi aku mengikutinya. Itu sebabnya aku pulang terlambat. Su Ming tahu bahwa meskipun temannya menceritakan pertemuan itu seolah-olah bukan masalah besar, rusa Ming sangat sulit dibunuh dan sangat berbahaya. Karena itu, dia merasa tersentuh ketika mendengar kata-kata temannya. Saat keduanya berbicara, sorak-sorai di sekitar mereka perlahan mereda dan kerumunan memberi jalan bagi sang tetua. Tetua itu mengenakan kain karung dan memegang tongkat hitam yang terbuat dari tulang di tangannya. Ia berjalan menuju para remaja sambil dikawal oleh beberapa anggota suku. Kemunculannya menimbulkan keheningan. Para remaja itu memandanginya dengan hormat, jelas takut pada pria itu. Persembahkan kurban kepada leluhur berserker kita. Mata kakeknya berbinar saat memandang orang-orang yang berkumpul di sekelilingnya, tatapannya sejenak tertuju pada Su Ming. Sambil berbicara, ia mengayunkan tongkat hitam di tangan kanannya. Seketika, beberapa pria bertubuh tegap melangkah maju dari tengah kerumunan. Masing-masing dari mereka membawa seekor binatang buas yang diikat di pundak mereka. Binatang-binatang buas itu masih hidup dan meraung marah. Mereka berjuang dengan sengit tetapi sia-sia. Terdapat 49 jenis binatang buas yang berbeda dan semuanya diangkat beberapa saat kemudian untuk ditempatkan di sekitar para remaja. Tangisan mereka bergema di seluruh pemukiman, dan tangisan mereka terdengar seolah memiliki kekuatan untuk menembus jiwa. Namun, mereka dikelilingi oleh anggota suku dari suku Gunung Kegelapan. Mereka ditekan, sehingga mustahil bagi mereka untuk membebaskan diri. Orang-orang yang berdiri di dekat binatang buas itu tidak ragu-ragu. Mereka semua menundukkan kepala secara bersamaan dan mengeluarkan pisau batu tajam di tangan kiri mereka. Kemudian mereka menusuk tenggorokan binatang buas itu, memotong kepala mereka dalam prosesnya. Teriakan mereka terhenti tiba-tiba saat mereka dipenggal. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan dan membuat beberapa anggota Lasus yang ikut serta dalam ritual tersebut pucat pasi karena takut. Su Ming juga tampak pucat, tetapi ia menggigit bibir dan tetap tegar. Ia melirik Lei Chen dan melihat mata temannya dipenuhi kilatan yang menakutkan. Matanya dipenuhi rasa haus darah seolah-olah ia sudah terbiasa atau bahkan menikmatinya. Ia tampak sangat berbeda dari orang baik hati yang Su Ming ajak bicara sebelumnya. Darah segar terus mengalir deras seperti air mancur dan memenuhi udara dengan bau busuk. Darah itu terciprat ke tubuh Lasus, ke rambut, tubuh, dan tanah di bawah kaki mereka. Kalian beruntung karena tidak ada lagi perang antar suku. Tetapi pada saat yang sama, kalian juga tidak beruntung. Tetua itu memandang para remaja yang berdiri di hadapannya dan berbicara dengan lembut. Ketika aku masih muda dan mengalami kebangkitanku, aku harus memenggal kepala salah satu musuh kami dan meminum darahnya untuk menyelesaikan kebangkitan berserkerku. Dibandingkan dengan keadaan sekarang, kau beruntung, tetapi kau juga tidak beruntung karena kau hanya melihat darah binatang buas dan belum pernah menyentuh kepala musuh-musuhmu, gumam tetua itu sambil menatap Lasus sebelum mengangkat tongkat tulang di tangan kanannya dan menunjuk ke depan. Dia mengangkat tangan kirinya, yang terkepal, dan membukanya. Seketika, semburan aura yang kuat melesat keluar dari tubuhnya. Aura itu mengelilingi mereka dan membentuk hembusan angin dahsyat yang menyelimuti seluruh suku Gunung Kegelapan. Tanda-tanda muncul di wajah orang tua itu, yang kemudian saling berjalin dan membentuk gambar yang menyerupai ular piton. Ular piton itu tampak seolah hidup dan nyata. Ia muncul di wajah tetua dalam bentuk ilusi, mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Meskipun mereka tidak dapat mendengarnya, semua anggota suku Gunung Kegelapan, termasuk para pemimpin yang lebih kuat, gemetar dan mundur selangkah. Tanda ular piton kegelapan, ini adalah tanda berserker milik tetua. Su Ming menatap tetua itu dengan ekspresi tercengang. Saat melihat tanda di wajahnya, ia dipenuhi rasa kagum. Terakhir kali ia melihat ini adalah 9 tahun yang lalu. Ketika ia melihatnya lagi kali ini, keterkejutannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tetua itu bisa menghancurkan seluruh suku sendirian jika dia mau. Dia memiliki kekuatan sebesar itu, namun dia baru berada di tingkat ke-9 alam pemadatan darah. Seberapa kuatkah mereka yang telah menjelma? Lalu ada mereka yang telah mencapai alam pengorbanan tulang,
yang berada setelah transendensi, tertulis dalam gulungan kulit binatang bahwa mereka yang kuat di alam pengorbanan tulang sangat langka bahkan di antara suku-suku berukuran sedang. Hanya suku-suku yang benar-benar besar yang akan memiliki beberapa berserker yang telah mencapai alam pengorbanan tulang. Su Ming merasakan jantungnya bergetar. Keinginannya untuk menjadi seorang berserker semakin kuat. Kami mempersembahkan darah yang tumpah di tanah dan tubuh para binatang buas untuk memanggil patung dewa berserker di Gunung Kegelapan. Suara tetua itu menggema seperti guntur dan memecah lamunan Su Ming. Saat tetua itu berbicara, bangkai-bangkai binatang buas itu meledak. Daging, darah, dan bahkan materi yang tumpah di tanah dan di tubuh para remaja itu diserap oleh kekuatan yang tidak dikenal. Mereka berkumpul di udara menjadi gumpalan besar darah dan daging. Kebangkitan berserker, teriak pria besar yang berdiri di samping tetua itu, pemimpin suku dari suku Gunung Kegelapan. Semua anggota keluarga Lasu, termasuk Su Ming, tanpa ragu menggigit lidah mereka dan memuntahkan seteguk darah segar. Darah mereka terbang ke udara dan diserap oleh gumpalan tersebut. Sebuah raungan dahsyat terdengar, setelah itu gumpalan darah dan daging tersebut berubah menjadi patung hitam. Itu adalah patung mengerikan yang setengah manusia, setengah binatang, dan memiliki aura kebiadaban kuno. Di salah satu tangannya, ia memegang seekor naga panjang dan di tangan lainnya ia memegang tombak raksasa. Tatapannya dipenuhi kegilaan dan haus darah. Kemunculannya mendatangkan kegelapan di langit, seolah-olah langit ditaklukkan oleh kekuatannya. Patung dewa berserker di Gunung Kegelapan, jantung Su Ming berdebar kencang, rasanya seperti akan meledak. Namun, saat itu, batu di lehernya memancarkan kehangatan ke tubuhnya, membuat perasaan tidak nyaman itu menghilang. Hal itu membuat Su Ming terkejut sesaat. Ia hendak menunduk secara naluriah ketika tetua itu berbicara. Majulah secara tertib dan masuki patung dewa berserker untuk menyembahnya. Begitu dia selesai berbicara, seorang pemuda berjalan cepat ke depan dan berdiri di bawah patung itu. Kemudian dia menghilang begitu saja. Setelah beberapa saat, di tempat yang sama dia menghilang, pemuda itu diteleportasi kembali dengan wajah kecewa. Dia menyingkir tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Selanjutnya, yang berbicara adalah pemimpin suku Dark Mountain. Tatapannya serius. Dia menatap setiap anggota suku Lasus. Satu persatu, para Lasus yang berada pada usia kebangkitan melangkah maju. Mereka menghilang dan muncul kembali setelah beberapa saat. Hal ini berlanjut hingga seorang gadis melangkah masuk ke dalam patung dan patung itu bersinar dengan warna merah yang cemerlang. Seluruh suku menatap dengan penuh kegembiraan, bahkan tetua pun memusatkan pandangannya pada patung itu. Mereka melihat bahwa patung itu bersinar merah 9 kali berturut-turut sebelum gadis itu dipindahkan kembali. Dia memiliki tubuh berserker. Patung itu telah bersinar 9 kali. Ini bukti bahwa dia memiliki tubuh berserker. Saat gadis itu muncul, wajahnya berseri-seri karena bahagia. Namamu Wula, bukan? Bagus sekali, kemarilah berdiri di sisiku. Tetua itu tersenyum tipis dan mengangguk kepada gadis itu sambil menatapnya. Saat melihat gadis itu bergerak mendekati tetua, Su Ming terdiam. Kemudian dia menggertakkan giginya dan berjalan menuju patung itu. Tindakannya segera menarik perhatian anggota suku lainnya. Para anggota suku Gunung Kegelapan sebagian besar bersikap baik terhadap pemuda yang jelas berbeda dari mereka. Mereka terus menatap Su Ming sampai dia berdiri di bawah patung itu. Su Ming menarik napas dalam-dalam dan melirik kakaknya, yang balas menatapnya dari kejauhan. Ia menutup matanya. Saat ia melakukannya, ia merasakan kekuatan yang tak terlukiskan menyelimuti seluruh tubuhnya seolah-olah ia sedang tersedot ke dalam lumpur. Ketika ia membuka matanya, segala sesuatu di sekitarnya telah berubah. Ini bukanlah suku Gunung Kegelapan, melainkan sebuah ruang kecil yang benar-benar gelap kecuali patung hitam yang memancarkan cahaya merah yang melayang di depannya. Patung ini sama dengan patung yang dilihatnya di luar dan memancarkan aura kebiadaban kuno yang sama. Saat memandang patung dewa berserker, Su Ming terdiam dan membungkuk dalam-dalam ke arahnya. Setelah selesai, wajah Su Ming dipenuhi kepahitan. Dia tahu itu. Jika dia memiliki tubuh berserker, dia hanya perlu membungkuk sekali agar patung itu memancarkan cahaya merah. Ini persis seperti 9 tahun yang lalu. Sama sekali tidak ada perubahan pada patung itu. Tidak mungkin aku bisa menjadi seorang berserker, Su Ming menggigit bibirnya dan menghela napas. Kemudian,
Dia berbalik untuk pergi. Namun, tepat saat dia berbalik, dia membeku dan kembali menatap patung itu. Dia terkejut. Pada saat yang sama, dia melihat batu yang selama ini diabaikannya memancarkan cahaya yang sangat terang.